Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Di ruang bawah tanah sebuah rumah di Long Island, Amerika, ada sebuah drum seberat ratusan kati. Rumah di mana drum itu disimpan telah dihuni banyak pemilik. Tapi 30 tahun sudah berlalu, drum belum pernah dibuka. Akhirnya suatu hari seseorang tidak bisa menahan keinginan untuk tidak membuka drum itu. Dengan begitu, rahasia mengejutkan yang telah disembunyikan selama 30 tahun terkuak. Kisahnya terjadi pada tahun 1999. Tempatnya di Long Island, New York, Amerika, di Kabupaten Nassau. Ada pemilik rumah bernama Cohen. Dia telah tinggal di kota kecil selama 9 tahun. Suatu hari di tahun 1999, Cohen berencana untuk pindah dari Long Island. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah drum saat akan pindah. Drum itu membuatnya sulit untuk melupakannya. 2 September 1999, Cohen tengah membereskan barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan, agar penghuni berikutnya bisa pindah kemari. Pagi hari ini, Cohen menyewa beberapa buruh yang mengendarai truk ke kediamannya. Mereka memindahkan semua jenis perabotan dan limbah dari rumah. Salah satu buruh menemukan sebuah drum di ruang bawah tanah. Permukaannya terlihat sangat berkarat. Terlihat sudah diletakkan di sana untuk waktu yang lama. Buruh melangkah maju dan ingin mengangkat drum ini. Dia menggunakan semua kekuatannya, tapi tidak bisa mengangkatnya. Dia mengeluh sambil mencari bantuan. 2 buruh lain pergi ke ruang bawah tanah. Ketiganya membawa drum ini dari ruang bawah tanah ke ruang terbuka di depan rumah. Kemudian mereka mencari Cohen dan berkata, "Drum ini terlalu berat. Kami tidak bisa memindahkannya ke truk. Hanya bisa sampai di sini. Kamu pikirkan cara untuk mengurusnya." Cohen teringat 9 tahun saat dia pindah kemari. Drum sudah ada di ruang bawah tanah. Dia sangat ingin melihat apa yang ada di dalam drum. Didorong oleh rasa ingin tahu yang kuat, dia mencari sebuah tongkat dan mencoba untuk membuka penutupnya. Tak lama kemudian, dia berhasil membuka paksa penutup drum. Sebuah bau busuk langsung menyebar keluar. Dia menahan bau busuk dan terus membuka penutupnya. Dia tidak bisa melihat apapun. Di dalam drum yang gelap, Cohen melihat lebih dekat. Dia melihat sepatu. Di samping sepatu ada sebuah tangan. Cohen sangat ketakutan sehingga dia langsung berlari ke rumah dan memanggil polisi. Setelah polisi Kabupaten Nassau menerima panggilan, mereka segera bergegas ke TKP dan memasang garis polisi. Kemunculan drum ini membuat kota kecil menjadi gempar. Penyelidik melangkah maju dan membuka drum. Mereka awalnya menyimpulkan ada mayat di dalam drum. Agar tidak merusak barang bukti, mereka membawa seluruh drum ke laboratorium. Drum ini memiliki kapasitas 55 galon dengan berat 160 kilo. Para teknisi di laboratorium menghabiskan hampir 3 jam untuk mengeluarkan seluruh isi di dalam drum. Ada seorang wanita di dalamnya dengan tubuh masih lengkap, tapi penampilannya sudah tertinggal zaman, seperti gaya yang terkenal beberapa puluh tahun lalu. Ada banyak partikel bola plastik hitam dan putih di dalam. Masih ada banyak cairan hijau yang dideteksi sebagai pewarna. Barang yang ada di dalam cairan sudah terendam. Di antaranya ditemukan sebuah tas lempang. Di dalam tas ada kotak kosmetik, sebuah sisir, penjepit bulu mata, buku alamat, 2 cincin logam. Salah satunya terlihat inisial MHR terukir di atasnya. Sebuah liontin logam. Liontin itu diukur dengan untuk Petris dari Paman Pil. Kunci utama dari drum ini adalah buku alamat. Kalau bisa terlihat apa yang tertulis dalam buku, maka bisa mengkonfirmasi identitas dari wanita itu. Tapi buku alamat ini sudah direndam dalam cairan selama bertahun-tahun. Sangat sulit untuk memulihkan isi dari buku. Selama pemeriksaan forensik ditemukan, di dalam tubuh korban juga ada janin yang berusia 9 bulan. Penyebab kematian wanita itu adalah pukulan keras di bagian belakang kepala.
Selanjutnya, penyelidik mulai mengkonfirmasi identitas wanita itu di antara orang hilang di seluruh bagian New York. Mereka mencari seorang wanita Hispanik dengan tinggi sekitar 150 cm dan bertubuh langsing. Tapi jelas saja, pengelompokan ini tidaklah cukup. Ada terlalu banyak orang hilang yang cocok dengan kedua karakteristik ini. Jadi polisi melanjutkan pemeriksaan terhadap drum yang menjadi barang bukti. Ini adalah drum dengan kapasitas 55 galon. Ada nomor tercetak di permukaannya. Juga ada nama sebuah pabrik kimia. Berdasarkan nomor yang ada, polisi pergi ke New Jersey di mana pabrik kimia itu berada. Pabrik kimia menemukan tanggal pembuatan drum, yaitu 34 tahun yang lalu pada tahun 1965. Drum ini digunakan untuk menampung pewarna. Seorang pekerja di pabrik kimia berkata, pewarna ini belum direproduksi setelah 1971. Pada waktu bersamaan, polisi Kabupaten Nassau menyelidiki Cohen, menanyakan dari mana dia menemukan drum ini. Cohen berkata 9 tahun yang lalu, yaitu saat dia pindah rumah pada tahun 1990, drum ini sudah ada di ruang bawah tanah. Menurut penyelidikan, rumah ini sudah ditinggali sebanyak 4 pemilik rumah. Polisi mencari pemilik rumah ketiga melalui pemilik rumah keempat. Kemudian mencari pemilik rumah kedua melalui pemilik rumah ketiga. Akhirnya polisi menginformasi drum itu sudah ada di sana saat pemilik pertama tinggal di sana. Pemilik rumah pada tahun 1960. Bernama Howard Elkins. Orang ini sekarang sudah pensiun dan tinggal di Florida. Polisi menanyai warga di sekitar rumah drum untuk mencari tahu apakah mungkin ada yang mengenal Elkins. Banyak tetangga mengatakan bahwa mereka mengenal orang ini. Mereka memberitahu polisi Elkins adalah pemilik perusahaan. Dia menjalankan perusahaan produk plastik di Manhattan. Begitu polisi mendengar tentang plastik, langsung teringat di dalam ember besi. Sejumlah besar partikel yang ditemukan terbuat dari plastik. Dan pemilik rumah pertama Elkins adalah pemilik pabrik produk plastik. Akankah ada hubungan antara keduanya? Polisi mengikuti petunjuk ini untuk diselidiki. Ditemukan pada tahun 1960-an adalah pemegang saham Manhattan Melrose Plastic Products Company. Perusahaan ini berfokus pada produksi bunga plastik, rumput plastik, dan lainnya. Sebelumnya, polisi telah memahami sebuah pabrik kimia di New Jersey memasukkan pewarna hijau ke dalam drum. Saat itu, pabrik plastik Melrose di Manhattan membeli sejumlah pewarna hijau untuk mewarnai rumput plastik, pohon plastik, dan produk lainnya. Berita tentang wanita yang ditemukan di dalam drum sangat ramai disiarkan di media. Tidak lama kemudian, polisi menerima panggilan anonim. Pria di telepon berkata, dia tahu dari mana drum ini berasal, meskipun dia tidak tahu nama orang yang ada di dalamnya. Tapi dia mengenal seorang pria bernama Howard Elkins. Orang ini adalah pemegang saham perusahaan produk tanaman plastik. Dirinya pada tahun 1960-an berselingkuh di luar nikah dengan seorang wanita di pabrik plastik. Pria itu berkata, Elkins ini adalah orang yang sama dengan tersangka pabrik produk plastik yang pernah dijalankan orang ini. Sekarang sudah bangkrut. Saat ini Elkins juga pindah ke Florida. Berdasarkan serangkaian bukti yang tersedia, polisi berpikir sudah waktunya untuk bertemu dengan Elkins. Mereka segera berangkat ke kediaman Elkins. Elkins pada tahun ini sudah merupakan pensiunan berusia 70 tahun. Saat dia melihat polisi yang datang berkunjung, raut wajahnya tidak terlihat senang. Tapi dia masih membiarkan polisi masuk. Mengajukan beberapa pertanyaan setelah masuk rumah. Polisi mengeluarkan foto drum dan bertanya, apakah pabrikmu menggunakan drum seperti ini? Elkins menjawab pabriknya tidak menggunakan drum seperti ini. Polisi kemudian bertanya, apakah pabrikmu pernah menggunakan pewarna hijau?
Dia menjawab tidak pernah menggunakannya. Mereka tidak membutuhkan beberapa bahan kimia ini. Semakin Elkin menyangkal, semakin polisi merasa dialah orang yang dicari. Polisi pun mengajukan pertanyaan lain. Apakah kamu pernah melakukan hubungan di luar nikah? Yang tidak terduga adalah Elkins mengakuinya. Tapi dia bilang hal itu sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Dia bahkan sudah lupa bagaimana rupa orang itu. Kemudian polisi mengeluarkan alat pengambil sampel DNA dan meletakkannya di atas meja. Kalau bisa mendapatkan DNA Elkins, maka akan bisa menentukan janin di dalam perut wanita ini adalah milik Elkins atau bukan. Jadi polisi bertanya, apakah kamu bersedia memberikan DNA-mu? Elkins langsung berdiri setelah mendengar pernyataan ini. Dia merasa tidak sopan bagi polisi untuk mengajukan permintaan seperti itu. Jadi dia meminta polisi keluar dari rumahnya. Di laboratorium Kabupaten Nassau, proses pemulihan barang bukti drum berjalan dengan lancar. Dengan kerja keras, teknisi telah berhasil memulihkan sebagian dari buku alamat. Mereka menemukan di baris kedua dari salah satu halaman, Tuan Elkins tertulis dengan jelas. Di belakang namanya masih tertulis alamat dan nomor telepon di Manhattan. Nama Kathy Andrade tertulis di halaman lain buku alamat. Di bawahnya juga ada sebuah nomor telepon. Setelah penyelidikan, Kathy yang ada di buku alamat telah tinggal di apartemen yang sama selama 30 tahun terakhir. Dan nomor teleponnya masih sama. Masih bisa dihubungi. Jadi polisi segera menghubungi Kathy. Mereka menjelaskan seluruh cerita pada Kathy. Setelah Kathy mendengarnya, langsung menyebut nama ibu hamil yang ada di drum, Rena Angelica Maraquin. Kathy memberitahu polisi, Rena berasal dari El Salvador. Dia berkata, lebih dari 30 tahun yang lalu, Rena adalah seorang siswi di kelas bahasa Inggrisnya. Keduanya seumuran pada saat itu, sehingga menjadi sahabat. Tahun 1966, Rena, wanita lajang yang berusia 25 tahun, dari El Salvador pindah ke New York dan tinggal sendirian di apartemen yang disewanya. Tidak lama kemudian dia mencari sebuah pekerjaan di perusahaan bunga plastik di Manhattan. Rena mempunyai kepribadian yang baik. Dia selalu mendiskusikan keputusan apapun dengan orang tuanya. Dia sangat menyukai New York dan bermimpi untuk menjadi warga negara Amerika suatu saat nanti. Kathy berkata, sebelum Rena menghilang, Rena memberitahu Kathy bahwa dirinya hamil. Tapi Rena tidak menyebut siapa ayahnya. Saat itu Kathy bertanya padanya, apakah orang itu akan menikahimu? Rena menjawab, iya, dia akan menikahiku. Meskipun Rena tidak memberitahu Kathy siapa pria itu, tapi dia bilang pria itu sudah menikah dan mempunyai 3 anak. Kathy melanjutkan perkataannya, Rena pernah meneleponnya dan berkata kalau pria itu tidak berencana untuk menikahinya. Dia sudah menelepon rumah pria itu. Istrinya yang menjawab telepon. Dia menceritakan semuanya melalui telepon dan memberitahu istrinya bahwa dia hamil. Tidak lama setelah panggilan berakhir, pria itu menelepon kembali. Saat menelepon, pria itu terdengar sangat marah. Dia mengancam akan membunuh Rena dan tidak akan pernah memaafkannya. Rena merasa ketakutan setelah mendengarnya. Jadi dia menelepon Kathy. Setelah menerima telepon, Kathy merasa khawatir padanya. Jadi dia berangkat ke apartemen Rena. Setelah tiba, Kathy menemukan pintu tidak dikunci. Dia langsung masuk ke dalam dan mencarinya. Tapi Rena tidak ada di rumah. Kathy tidak tahu harus mencarinya di mana. Sehingga dia menunggunya di apartemen selama 3 jam. Tapi dia tidak pernah kembali. Kathy merasa semakin aneh. Sehingga dia pergi ke kantor polisi terdekat dan melaporkan kejahatan ini. Polisi berkata, apakah kamu adalah kerabat wanita yang hilang? Kathy berkata, aku hanya temannya, dia sedang hamil.
Polisi berkata, mungkin dia pergi berbelanja. Polisi sangat tidak serius terhadap masalah ini dan tidak ingin mempedulikannya Kathy lagi. Kathy bisa saja menelepon kekasih Rena dan mengancamnya akan melaporkannya pada polisi. Tapi Kathy tidak tahu nama pria itu dan khawatir akan merusak reputasi Rena, sehingga tidak menjelaskan seluruh situasi pada polisi. Seiring berjalannya waktu, tahun demi tahun berlalu, Rena tidak pernah muncul lagi. Hilangnya Rena menjadi kasus yang belum terpecahkan. Sampai lebih dari 30 tahun kemudian, kebenaran baru terkuak. Penyelidik percaya Elkins dan Rena mempunyai hubungan di luar nikah. Malam hari itu, Elkins membawa Rena ke pabrik, kemudian menyerangnya. Tubuhnya diangkut ke rumahnya di Nassau County, Long Island. Polisi menduga Elkins berencana untuk membuang mayat di laut. Dia memasukkan Rena ke dalam drum pewarna untuk memastikan drum akan tenggelam ke dasar laut. Di dalam drum ada banyak barang yang sebagian besar adalah produk plastik dari perusahaannya. Tapi dia sedikit salah perhitungan, drum diisi terlalu banyak barang dan beratnya sudah mencapai 160 kg, sehingga Elkins tidak bisa memindahkannya ke kapal sendirian. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa meletakkan drum ini di ruang bawah tanah. Dalam kurun waktu 30 tahun, tidak ada orang yang menemukan rahasia ini. Kalau bukan karena Cohen merasa penasaran dan membuka paksa drum, maka rahasia ini akan tersembunyi sangat lama. Saat ini, polisi sudah menetapkan Elkins sebagai tersangka pertama. Tidak ada undang-undang pembatasan untuk kasus kriminal besar di New York. Oleh karena itu, yang harus dilakukan polisi selanjutnya yaitu mengumpulkan bukti yang cukup, lalu menuntut Elkins atas dasar penyerangan. Saat ini, polisi tengah mengajukan permohonan lisensi DNA dari Elkins. Tapi Nyonya Elkins melaporkan dompet suaminya ada di dalam kamar, tapi orangnya sudah pergi. Yang tidak disangka yaitu Elkins ditemukan tewas di garasi tetangga. Saat itu dia sedang duduk di kursi belakang mobil temannya. Ada jejak merah di atas tanah di belakangnya, dan di sampingnya ada senjata. Elkins sudah tewas saat dirinya ditemukan. Polisi mengidentifikasi kejadian ini sebagai bunuh diri. Sampel darah Elkins dikumpulkan oleh polisi dan dibawa ke laboratorium. Setelah pengujian, DNA Elkins dan DNA janin dalam kandung Rena 99,93% cocok. Hasil ini mengonfirmasi dugaan polisi. Rena memang adalah kekasih di luar nikah Elkins. Rena membayar harga hidupnya demi cinta segitiga ini. Di halaman terakhir buku alamat itu ditemukan sebuah catatan. Catatan ini mungkin ditulis oleh Rena untuk Elkins. Di dalam tulisan terungkap ketidakberdayaan dan keputusasaan-nya. Jangan marah, yang kukatakan adalah kebenaran. Video minggu ini sampai di sini. Subscribe untuk melihat lebih banyak video. Kalau suka silakan tekan like. Terima kasih.